Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rizka. Topik video kali ini aku bakal bahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada topik ini bakal aku bagi menjadi beberapa bagian. Jadi, tunggu terus video aku berikutnya ya. Reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan atau memproduksi individu baru. Nah, tujuannya itu yaitu untuk melestarikan jenisnya agar jenisnya tidak mengalami kepunahan. Nah, berikutnya pada bab ini kita akan bahas tentang reproduksi sel. Reproduksi sel terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Nah, tujuan dari pembelahan sel itu sendiri, pertama, otomatis perbanyakan atau reproduksi sel. Berikutnya, pertumbuhan. Ini bisa kita lihat dari misalnya pertambahan tinggi tubuh, berikutnya pertambahan panjang rambut, dan kuku. Berikutnya ada perbaikan sel-sel yang rusak. Contohnya adalah penutupan luka. Berikutnya, pembentukan sel gamet, yaitu pembentukan ovum bagi wanita dan sperma bagi laki-laki. Nah, pada organisme multiseluler ada dua jenis sel utama. Pertama ada sel somatik dan ada sel gamet. Sel somatik ini sering disebut sebagai sel tubuh. Sel somatik ini tidak terlibat dalam reproduksi seksual. Berikutnya, sel somatik ini memiliki dua set kromosom yang kita lambangkan dengan 2N atau disebut sebagai diploid. Berikutnya, terjadi atau terbentuk melalui proses mitosis. Berikutnya, sementara sel gamet sering disebut sebagai sel kelamin. Nah, bedanya dengan sel somatik, sel gamet terlibat dalam reproduksi seksual. Berikutnya, dia hanya memiliki satu set kromosom atau kita lambangkan dengan N atau kita sebut dengan haploid. Berikutnya, terbentuk melalui proses meiosis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok sel gamet cuma memiliki satu set kromosom saja? Jadi, si gamet ini terbagi dua. Ada sperma, ada ovum. Masing-masing N.
ketika mereka bertemu, mereka akan membentuk zigot. Zigot ini yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan berikutnya menjadi janin, menjadi bayi. Nah, zigot ini 2N. Kalau misalnya masing-masing spermanya 2N, maksudnya sperma dan ovum 2N, nanti zigotnya jadi 4N dong. Berarti itu bukan manusia, gitu ya. Lanjut. Nah, macam-macam reproduksi sel terbagi 3. Ada yang disebut sebagai amitosis, ada yang disebut sebagai mitosis, dan ada yang disebut sebagai meiosis. Pertama, amitosis. Amitosis merupakan pembelahan secara langsung tanpa tahapan-tahapan pembelahan sel, atau sering disebut juga sebagai pembelahan biner. Pertama, ini ada sel induk. Sel induk ini intinya mulai mengalami pembelahan. Jadi yang membelah pertama intinya ya, lalu ketiga intinya berhasil terbelah. Lalu keempat terjadi pembelahan sitoplasma atau cairan sel. Berikutnya yang kelima, terbentuk 2 sel anak. Nah, amitosis ini terjadi pada organisme uniseluler. Contohnya ada bakteri atau protozoa. Contohnya ada amoeba. Nah, berikutnya sifat sel anak sama dengan sifat sel induknya. Lanjut, berikutnya mitosis. Mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan induknya. Bedanya dengan mitosis tadi, bedanya dengan amitosis tadi, kalau amitosis tadi tidak melewati fase-fase pembelahan sel. Kalau mitosis dia melalui fase-fase pembelahan sel, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini sering kita biasanya sih kalau saya ingatnya dengan PMAT, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yuk, kita lihat gambarnya ya. Ini adalah sel induknya. Menghasilkan 2 sel anak. Ingat, yang ini sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Ini terjadi pada proses pertumbuhan penutupan luka, dan regenerasi sel. Nah, yang terakhir ini terjadi
pada sel somatis. Lanjut, yang terakhir yaitu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang tidak sama dengan induknya. Pembelahannya berlangsung 2 kali. Jadi dia ada profase, metafase, anafase, telofase 1 dan profase, metafase, anafase, telofase 2. Kita lihat gambarnya. Ini adalah sel induk. Melalui profase, metafase, anafase, telofase 1 yang kita sebut dengan meiosis 1, menghasilkan 2 sel, terbagi menjadi 2 sel, lalu masing-masing 2 sel ini melalui profase, metafase, anafase, telofase kedua yang kita sebut sebagai meiosis 2, menghasilkan sel anak. Ini semuanya adalah sel anaknya. Sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induknya. Berikutnya terjadi pada pembentukan gamet. Atau sel kelamin. Nah, perbedaannya di mana sih? Oke, kita balik ya. Kalau di mitosis, awalnya dia 2N, anaknya pun 2N. Bedanya kalau di meiosis, induknya 2N, tapi sel anaknya N. Itu ya perbedaannya ya. Terus apa sih hubungan reproduksi sel dengan reproduksi manusia? Nah, dalam sistem reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual melibatkan gamet yang diperoleh dari reproduksi sel secara meiosis. Nah, pembentukan gamet itu disebut sebagai gametogenesis. Nah, gametogenesis ini terbagi 2. Pada pria disebut sebagai spermatogenesis karena dia pembentukan sperma. Sementara pada wanita disebut oogenesis karena pembentukan ovum. Yuk, dulu sampai sekarang saya ingetnya yaitu ada istilah ium. Berikutnya adalah seed, ium, seed 1, seed 2, tit, jadi. Apa sih ini? Yuk kita lihat ya. Awalnya ada sel awalnya ini nih. Kalau di sperma kita sebut dengan spermatogonium, ium. Sementara pada ovum kita sebut dengan istilah oogonium.
ium juga ya. Jadi ium pertama maksudnya spermatogonium atau oogonium. Nah, di sini terjadi proses pendewasaan atau disebut sebagai maturation. Mereka akan berkembang menjadi lebih besar, menjadi spermatosid. Bagi spermatogenesis ini menjadi spermatosid sid 1, sementara pada oogenesis menjadi oosid 1 atau disebut sebagai spermatosid primer atau oosid primer. Berikutnya, nah di sini terjadi meiosis pertama. Kalau pada laki-laki, di sini selnya terbagi 2 sama besar, membentuk spermatosid sekunder atau spermatosid 2. Sid 2 ya. Sementara pada perempuan ini membelahnya tidak seimbang nih. Yang satu besar, yang satu kecil. Gitu ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kalau laki-laki imbang nih, kalau yang perempuan yang satu besar, yang satu kecil. Ini menjadi oosid sekunder atau oosid 2. Oke, lanjut. Di sini mengalami meiosis yang kedua. Membentuk spermatid. Sementara pada oogenesis terbentuk ootid. Sudah ya, ium sid 1, sid 2, tid. Nah, berikutnya dari spermatid dan ootid ini mereka akan berkembang. Jadi apa? Di sini dia akan menjadi spermatozoa. Sementara kalau di oogenesis yang satu ini menjadi ovum, sementara yang 3 ini menjadi badan polar. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau di spermatogenesis dia menghasilkan 4 sperma, sementara oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Diingat-ingat, ium, sid 1, sid 2, tid jadi apa gitu ya. Jadi kalau di spermatogenesis ada spermatogonium menjadi spermatosid primer, menjadi spermatosid sekunder, menjadi spermatid, menjadi spermatozoa. Sementara pada oogenesis oogonium menjadi oosid primer, lalu menjadi oosid sekunder, ootid jadi ovum dan 3 badan polar. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di bagian berikutnya tentang organ reproduksi pada manusia. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah!